Halo, hari di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan ngebahas tentang investasi, pengolahan keuangan, dan juga digital marketing. Tentu aja tujuannya supaya bisa bantu kamu untuk bebas finansial. Kali ini saya akan ngebahas tentang cara orang kaya bisa makin kaya dengan properti. Pernah dengar nggak kalau orang kaya itu makin kaya? Pernah? Kalau pernah, saya mau kasih tahu salah satu investasi yang bikin mereka semakin kaya. Investasi itu adalah properti. Seperti kita ketahui, perbedaan antara orang kaya dan orang miskin salah satunya adalah orang kaya melakukan investasi. Kalau orang miskin lebih konsumtif. Dan salah satu investasi yang membuat orang kaya semakin kaya adalah properti. Investasi properti sebenarnya investasi yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Sejak zaman kakek atau nenek kamu juga pasti udah kenal investasi ini. Bahkan orang yang nggak mengenal investasi sekalipun atau nggak punya literasi, kemampuan literasi finansial yang baik pasti kenal investasi properti ini. Tanah dan kontrakan merupakan bagian dari investasi properti yang sudah cukup banyak dikenali oleh masyarakat. Sebenarnya apa sih alasan orang kaya milih investasi properti? Satu hal yang pasti adalah jumlah populasi yang meningkat. Ketika jumlah populasi meningkat, maka permintaan terhadap properti pun juga meningkat. Dan jika permintaan meningkat, sementara supply-nya nggak sebanding, maka akan menyebabkan kenaikan harga. Selain itu, investasi properti itu juga bisa disewakan, sehingga bisa mendatangkan penghasilan pasif yang rutin. Investasi properti sebenarnya nggak cuma kontrakan dan tanah aja. Ada juga jenis lain dalam investasi properti ini, antara lain 1. Residensial. Kategori ini kebanyakan diperuntukkan bagi orang-orang yang mencari tempat tinggal, karena yang masuk dalam kategori ini adalah rumah, kos, serta apartemen. Dan kontrakan juga masuk ke dalam kategori ini, mengingat orang mengontrak biasanya nyari tempat untuk tinggal. Kategori kedua adalah komersial. Ruko, perkantoran, dan mal adalah properti yang masuk ke dalam kategori ini. Tujuan dari kategori ini memang lebih untuk berbisnis. Namun bukan berarti properti yang masuk ke dalam kategori ini nggak bisa masuk ke dalam kategori lainnya. Kayak contohnya rukan atau rumah kantor yang merupakan penggabungan antara kategori residensial dan komersial. Yang ketiga adalah tanah. Kebanyakan orang hanya mengetahui return investasi tanah itu hanya berasal dari capital gain atau kenaikan harga. Sebenarnya return dari investasi tanah itu bisa didapatkan dari sewa, misalnya sewa lahan untuk pertanian dan perkebunan, dan juga untuk tempat parkir dan usaha kaki lima. Lalu yang keempat, saham properti. Kamu bisa juga investasi melalui saham-saham yang bergerak di bidang properti. Sebut saja misalnya LPKR, PLIN, atau CTRA. Atau bisa juga investasi melalui DIRE atau dana investasi real estate. Investasi properti termasuk investasi yang memiliki fisik, terutama investasi yang memiliki fisik, memiliki keuntungan dari sisi inflasi. Karena harga properti dan sewanya cenderung naik terlebih dahulu sebelum adanya kenaikan harga serta penurunan investasi yang high risk. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kamu memutuskan untuk investasi properti. 1. Lokasi. Sangat penting memilih lokasi yang baik dan strategis, karena biasanya lokasi yang strategis itu akan mempengaruhi kenaikan harga. Pilihlah investasi yang memang dekat dengan berbagai fasilitas umum, kayak sekolah, kampus, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, sebaiknya pilihlah lokasi yang jauh dari resiko musibah seperti banjir dan lokasi yang rawan kejahatan. 2. Developer yang terpercaya. Banyak sekali cerita-cerita sedih yang melibatkan developer nakal. Sudah bayar mahal, tapi nggak kunjung dapetin sertifikat
atau bahkan rumahnya nggak dibangun. Maka itu pastikan kalau kamu investasi properti, pilihlah developer yang terpercaya. Lalu yang ketiga adalah legalitas. Pastikan legalitas seperti IMB, sertifikat, dan sebagainya itu legal, karena legalitas ini sangat penting, terutama untuk properti. Investasi properti itu memiliki 3 jenis sumber income atau pendapatan, antara lain yang pertama adalah capital gain. Ini sudah pasti, capital gain merupakan sumber income yang paling banyak dikenali oleh masyarakat umum. Banyak orang melakukan investasi properti dikarenakan capital gain atau kenaikan harga. Lalu yang kedua adalah pendapatan sewa. Kamu bisa beli tanah, rumah, apartemen, kos, dan perkantoran, ruko, atau mall. Yang kamu beli itu bisa kamu sewakan kembali. Tujuannya tentu aja agar bisa mendapatkan penghasilan pasif secara rutin. Yang ketiga adalah pendapatan bisnis. Kamu bisa membeli sebuah properti, lalu pada properti tersebut kamu jalankan bisnis. Misalnya kamu membeli rukan, pada lantai 1 kamu buat kafe, dan lantai 2 kamu jadikan tempat tinggal. Gimana caranya bisa beli properti? Investasi properti menggunakan investasi properti itu merupakan investasi yang membutuhkan modal sangat besar, berbeda dengan investasi lainnya. Namun bukan berarti investasi properti bukan investasi yang mustahil kita dapatkan. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa beli properti. Kamu bisa dengan menabung sampai uangnya cukup. Kamu juga bisa cicil ke bank, atau kamu juga bisa berinvestasi terlebih dahulu pada instrumen lainnya. Ketika sudah mencukupi, kamu pun bisa membeli properti untuk investasi. Atau kamu bisa mencicil ke bank, kemudian properti yang kamu beli bisa kamu sewakan lagi, sehingga uang cicilan diambil dari biaya sewa. Meskipun investasi properti terkesan sangat menjanjikan, namun tetap aja yang namanya investasi pasti punya resiko. Investasi properti memiliki resiko utama, yaitu nggak liquid. Kamu nggak bisa menjual properti kapan aja, karena untuk membeli suatu properti dibutuhkan modal yang cukup besar. Maka properti pun biasanya sulit untuk dijual dalam waktu dekat. Hal ini berbeda dengan investasi seperti saham. Kamu bisa kapan aja jual saham, selama jam buka bursa serta kamu memilih saham yang liquid. Karena pembeli saham yang liquid biasanya jumlahnya cukup besar. Selain itu, biaya perawatan dari properti yang harus kamu siapkan karena benda fisik itu memang memiliki kelemahan berupa kerusakan, misalnya rayap atau tembok yang retak dan sebagainya. Kemudian penyusutan nilai dari bangunan, karena setiap bangunan fisik pasti mengalami penyusutan nilai. Itulah alasan mengapa para orang kaya memilih investasi properti, sehingga membuat mereka semakin kaya. Namun, hati-hatilah jika kamu memang ingin berinvestasi di properti, karena resiko-resiko yang sudah disebutkan tadi. Dan jangan lupa ada hal-hal yang harus diperhatikan saat kamu membeli properti. Dan terakhir, saya doakan kamu juga akan memiliki investasi properti yang menghasilkan tentunya. Oke, sampai di sini pembahasan tentang cara orang kaya bisa makin kaya dengan properti. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.